Namaku Denis. Kini, aku berumur 29 tahun, aku sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta di ibu kota. Aku memiliki sebuah kisah yang sangat menarik dengan ibu-ibu tetanggaku sekaligus dengan putrinya. Penasaran dengan kisahku ini? Mari ikuti ceritanya. Aku memiliki tetangga seorang wanita cantik yang berumur sekitaran 38 tahun. Aku biasa memanggilnya dengan sebutan Bu Desi. Bu Desi adalah istri kedua dari suaminya yang sekarang ini. Sebelumnya, Bu Desi itu sudah pernah menikah dan memiliki seorang putri yang biasa aku panggil Astuti. Aku dan Bu Desi itu bertetangga sangat akrab sudah sejak lama. Keluarga Bu Desi sangat dekat dengan keluargaku. Kedua orang tuaku yang jauh lebih tua darinya pun sudah dianggap sebagai orang tua sendiri oleh Bu Desi. Bahkan hubunganku dengan Bu Desi dan putrinya itu pun tetap akrab meski kedua orang tuaku telah tiada. Aku sebenarnya sudah mempunyai keinginan untuk bisa bercukur-ukuk dengan Bu Desi itu sejak lama. Hal itu karena seringnya aku datang bermain ke rumahnya. Pada saat aku datang ke rumahnya itu, Bu Desi sering kali aku lihat menggunakan daster yang mampu membuatku penasaran akan keindahan yang ada di baliknya. Bahkan, seringkali juga Bu Desi itu dengan cueknya hanya berhanduk saja setelah mandi dan berjalan di depanku seperti yang sengaja menggugah keinginanku. Apa yang aku lihat seperti itu tentu saja menjadikan keinginanku meningkat. Dan pada saat aku pulang ke rumahku sendiri, biasanya aku pun langsung OTW ke kamar mandi untuk bekerja kreatif mandiri. Awalnya, tentu saja aku tidak berani untuk berlaku yang lebih jauh dengan Bu Desi itu. Hal itu karena aku merasa kalau hubungan kami itu sudah terlalu akrab. Apalagi Bu Desi itu setahuku hanya menganggapku sebagai adiknya saja. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, segalanya pun mulai berubah. Tepatnya ketika usiaku sudah memasuki di 25 tahun. Aku sebenarnya pria yang tampan dan menarik. Akan tetapi, aku termasuk orang yang agak malas untuk berpacaran. Sementara, itu untuk keinginanku yang lumayan tinggi, itu biasa aku turunkan tensinya melalui sebuah kegiatan yang kebanyakan orang lakukan ketika belum ada pasangan, yaitu dengan sebuah ritual busa sabun wangi. Apalagi aku juga takut kalau harus bekerja kreatif dengan wanita-wanita yang bertarip. Karena selain bahaya, akan penyakitnya aku juga males banget kalau untuk kesenangan sesaat itu harus keluar duit. Selama ini, yang menjadi bahan untuk kegiatanku itu adalah dengan mengimajinasikan Bu Desi dan putrinya yang kini sudah berumur 18 tahun. Suatu hari, aku mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang ingin berbicara dengan putri Bu Desi, yaitu Astuti. Waktu itu, memang belum seperti saat sekarang ini, yang semua orang punya HP. Telepon baru, ada telepon rumah saja. Dan kebetulan, waktu itu rumah Bu Desi masih belum ada telepon. Biasanya Bu Desi dan Astuti itu memang menumpang di rumahku. Aku pun segera bergegas melangkahkan kakiku menuju ke rumahnya. Sesampainya aku di rumahnya, rupa-rupanya Astuti sedang mandi. Karena aku bilang pada Astuti kalau telepon dari orang itu sangat penting dan dia sedang ditunggu. Dengan segera saja, Astuti pun bergegas berganti pakaian. Akan tetapi, karena terburu-buru, Astuti pun hanya menggunakan daster yang cukup mampu memunculkan panorama indah yang bisa aku kagumi. Selanjutnya, Astuti pun bergegas menuju ke rumahku. Sementara, itu aku pun mengikutinya di belakangnya. Sehingga, aku pun menjadi ingin ketika melihat keadaannya yang seperti itu. Sampainya, di rumahku Astuti pun langsung duduk untuk menerima telepon itu. Lagi-lagi, aku pun mendapatkan pemandangan yang jauh lebih indah lagi. Karena saat itu Astuti duduk dengan sembarangan.
Aku bisa menyaksikan yang indah-indah itu karena saat itu aku juga ikut duduk di sofa yang persis ada di depannya. Semakin lama aku terus mengamatinya, barulah aku pun tahu kalau ternyata sepertinya Astuti tadi itu belum sempat memakai aksesoris tambahan. Pada saat aku sedang terus mengaguminya dan beberapa kali menelan ludahku sendiri, akhirnya Astuti pun menyadarinya bahwa aku sedang serius banget mengamatinya. Dia pun menjadi tersipu malu dan dengan perlahan berusaha untuk memperbaiki posisi duduknya. Tidak berapa lama kemudian, dia pun selesai menelepon. Pada saat Astuti berdiri dan siap-siap untuk pamit pulang, dengan segera aku pun langsung meraih tangannya dan berkata, "Mau kemana sih? Sini dulu temenin aku ngobrol, kenapa?" "Jangan sekarang deh, karena nanti jam 1 aku mau pergi, soalnya sudah janjian sama temen," ucap Astuti. "Ya sudah, nanti saja siap-siapnya, kita ngobrol dulu sebentar," pujukku. "Halah Mas Dennis ini, aku beneran harus siap-siap ini," rajuk Astuti. "Iya deh, sekarang Astuti somse, tidak mau lagi ngobrol sama aku," rajukku. "Kok Mas Dennis bilang gitu? Emang mau ngobrol apaan sih? Kok serius banget?" tanya Astuti mulai sedikit luluh. Akhirnya Astuti pun duduk di sebelahku. Spontan saja keharuman dari sisa mandinya itu pun semakin meningkatkan keinginanku. Aku pun dengan cepat berpikir bagaimana caranya bisa memanfaatkan kesempatan yang ada di saat itu. "Astuti mau pergi sama siapa sih? Sama pacarnya ya?" tanyaku. "Alah tidak kok, aku kan masih belum punya pacar," sahut Astuti seraya tersenyum. "Masak sih belum punya pacar, Astuti kan cantik," ucapku memuji sekaligus bertanya. Sehingga Astuti pun terlihat tersipu malu ketika mendengar pujianku itu. Dengan nekat tanganku pun mulai membelai secara perlahan rambutnya yang indah itu. Ternyata Astuti diam saja dengan apa yang aku kerjakan saat itu. Sehingga tentu saja aku pun semakin memberanikan diri untuk melangkah lebih jauh lagi. Awalnya Astuti tampak canggung menerima kedekatanku itu. Tetapi setelah beberapa saat aku terus berusaha membuatnya kesenangan, Astuti pun dengan penuh sukacita mulai memberikan sambutannya. "Kamu cantik sekali Astuti," bisikku. Astuti tidak menjawabnya, tetapi dia malahan semakin bersemangat. Aku pun tentu saja senang sekali menerima semuanya itu. "Mas Dennis," panggilnya lirih. Sehingga panggilan itu pun aku artikan kalau itu adalah sebuah kode kalau Astuti sudah mengharapkannya. Aku pun tidak menjawabnya. Aku dengan perlahan mulai mempersiapkan diri. Dan ternyata benar prediksiku itu karena aku lihat Astuti juga dengan sedikit tergesa-gesa mulai mempersiapkan dirinya. Dan selanjutnya, dia pun berusaha memberikan jalan yang seluas-luasnya untukku. Mendapatkan kesempatan yang memang sudah lama sekali aku tunggu-tunggu, itu tentu saja aku pun tidak menyia-nyiakannya begitu saja. Akhirnya, di hari itulah awalnya, baik aku maupun Astuti melepaskan keaslian kami berdua. Hari itu, aku sangat bahagia sekali, karena telah menyerahkan keaslianku yang selama ini aku jaga pada seorang wanita yang masih asli juga. Begitupun Astuti, dia terlihat sangat bahagia sekali kalau aku lihat dari senyumnya yang manis. "Aku sayang kamu Astuti," bisikku. Astuti pun menjawabnya dengan tersenyum dengan manisnya. Sebenarnya, memang aku sudah tahu kalau sejak lama Astuti itu naksir sama aku, akan tetapi selama ini aku masih berlagak cuek-cuek saja. Karena sebenarnya aku itu lebih berharap mendapatkan kesempatan itu dengan ibunya. Akan tetapi, karena hari itu ada kesempatan yang seperti itu, ya kenapa harus menunggu dari Bu Desi yang belum jelas kapan? Selanjutnya, aku pun melihat jam, dan saat itulah aku baru menyadarinya bahwa kami berdua telah bersenang-senang selama hampir 1 jam. Astuti pun akhirnya segera berbenah, dan selanjutnya
dia pun pamit pulang. Sejak hari itulah, aku dan Astuti pun secara resmi berpacaran setelah apa yang kami kerjakan di hari itu. Pada hari-hari berikutnya, kami berdua pun semakin sering mengulanginya. Biasanya di rumahku, karena aku kan tinggal sendiri saja di rumahku itu sejak kedua orang tuaku tiada. Hingga pada akhirnya, ibunya Astuti pun mengetahui hubungan kami berdua tersebut. Bu Desi tampaknya sangat setuju dan merestuinya. Bahkan, Bu Desi pun semakin ramah padaku dan semakin tidak canggung lagi untuk memberikan pemandangan yang indah-indah itu padaku. Karena sebagai istri kedua, tentu saja Bu Desi itu pasti kekurangan kasih sayang. Tetapi aku masih saja berpura-pura belum berpengalaman dalam hal yang satu itu. Hingga pada suatu hari, Bu Desi bertengkar hebat dengan suaminya. Setelah itu, suaminya pun sepertinya tidak lagi peduli, sehingga tidak pernah terlihat lagi meneguk Bu Desi lagi. Suatu hari, aku mengunjungi rumah Bu Desi. Waktu itu, kebetulan pas hari libur. Sementara itu, Astuti harus menemui ayahnya karena ada sebuah keperluan. Karena aku memang sudah terbiasa datang ke rumahnya. Hari itu, Astuti pun memintaku untuk menemani ibunya supaya tidak sedih terus. Karena memang sudah akrab antara aku dengan Bu Desi itu, sehingga saat aku datang dan rumah sedang sepi pun, Bu Desi tidak malu dan ragu saat menerima kedatanganku. Setelah ngobrol ngalor ngidul, waktu itu sudah jam 3 sore. Tiba-tiba saja, entah kenapa aku kok merasa begitu ngantuknya. Bu, saya ngantuk banget ini. Saya pamit pulang saja ya, ucapku. Kalau ngantuk, tidur sini saja deh. Mau di sini apa di kamar? Ucap Bu Desi. Di sini saja deh, Bu. Di sini anginnya sejuk. Sahutku seraya aku pun mulai tiduran. Sementara itu, Bu Desi terlihat melangkah pergi ke dapur. Kira-kira 1 jam kemudian, aku pun terbangunkan oleh suara bising sebuah motor yang ada di pinggir jalan. Aku pun bangun dan mencoba mencari di mana Bu Desi berada saat itu. Segera aku cari ke kamarnya, tetapi tampak sepi. Selanjutnya, aku pun mencarinya ke dapur, ternyata juga tidak ada. Pada saat itulah, aku lihat di depan kamar mandi, yang ada di sebelah dapur, ada terlihat sandalnya. Aku pun segera saja menghampirinya dan mencoba melihat ke dalam melalui salah satu celah dari pintu kamar mandi yang terbuat dari papan itu. Ternyata benar, Bu Desi ada di dalam. Akan tetapi, saat itu aku melihat kalau Bu Desi itu tidak sedang mandi. Setelah aku perhatikan dengan seksama, ternyata Bu Desi saat itu tengah berkreasi, sehingga pemandangan yang ada itu pun membuatku jadi mau banget. Tiba-tiba saja aku pun tersadar bahwa ini adalah kesempatan emas bagiku. Bu Desi memang sudah lama tidak lagi mendapatkan pekerjaan kreatif dari suaminya. Pasti Bu Desi sangat merindukannya, batinku. Dengan memberanikan diri, aku pun mengetuk pintu kamar mandi itu dan bertanya, "Bu Desi lagi ngapain di dalam? Saya mau ke kamar mandi nih." Mendengar pertanyaanku, itu Bu Desi pun terlihat kaget. Dari dalam aku dengar dia menjawab dengan gugup, "Alah, ibu lagi mandi, Mas." "Maaf, Bu, saya sakit perut nih," ucapku berpura-pura. "Ya sudah, tunggu sebentar," sahut Bu Desi. Selanjutnya, aku dengar suara air disiramkan, dan tidak berapa lama kemudian, Bu Desi pun keluar dengan mengenakan handuk. "Katanya lagi mandi." "Kok kering begitu, Bu?" tanyaku seraya tersenyum penuh arti. "Ye, kan tidak jadi mandinya, Mas," sahutnya seraya tersenyum pula. "Sebenarnya tadi itu ibu lagi mandi, apalagi ngapain sih?" tanyaku berusaha memancing di air keruh. Sehingga pada saat itu juga Bu Desi pun terlihat memerah wajahnya. Mungkin karena menahan malu. Melihat situasi yang seperti itu, aku pun menjadi nekat untuk menguji keberuntunganku dengan berkata, "Bu, sebenarnya saya tahu loh apa yang barusan ibu kerjakan.
Kalau ibu mau saya mau kok nolongin ibu, ucapku sambil maju dan seraya berusaha untuk mendapatkannya. Awalnya, Bu Desi terlihat akan marah. Aku pun segera berusaha untuk meredakan marahnya itu dengan berusaha membuatnya senang. Dengan sekuat tenaga, aku bawa Bu Desi masuk kembali ke kamar mandi. Bu Desi berusaha melepaskan diri. Aku pun segera membiarkannya, dan aku langsung mengunci pintu kamar mandi itu. Tetapi aku tidak mau memperolehnya dari Bu Desi dengan terpaksa. Aku mau mendapatkannya dengan keikhlasan dari Bu Desi. Sejenak aku biarkan Bu Desi yang berada di tepi bak mandi. "Mas, kamu mau ngapain?" tanya Bu Desi dengan panik. Aku tidak menjawab pertanyaannya itu. Dengan tenang, aku pun berusaha memberikan sebuah pertunjukan untuknya. Aku pun tersenyum senang ketika melihat Bu Desi yang tampak takjub saat melihat apa yang ada di depannya itu. Aku tahu kalau Bu Desi pasti menginginkannya. Dengan perlahan aku pun maju mendekatinya. Aku sudah yakin kalau saat itu Bu Desi tidak akan lagi menolaknya. Perlahan-lahan Bu Desi mulai menutup matanya. Mendapatkan lampu hijau seperti itu, tentu saja aku pun segera gas saja. Benar saja setelah aku memulainya, Bu Desi pun menyambutnya dengan sukacita dan penuh dengan semangat. Semakin lama, aku lihat kalau Bu Desi begitu menyukai pekerjaan kreatif kami berdua itu, aku pun segera berkata, "Bu, kita lanjutin di kamar yuk," ajakku. Bu Desi pun langsung berdiri dan berjalan mendahuluiku menuju ke kamarnya. Aku pun mengikutinya. Sesampainya di kamar Bu Desi, langsung bersiap-siap untuk melanjutkan apa yang tadi sudah terjadi. Aku pun langsung saja menyusulnya. Karena tensi kami berdua memang sudah tinggi. Tanpa pakai lama, kami berdua pun saling membantu untuk menuju ke sebuah pusaran yang begitu indah itu. Akhirnya, apa yang sejak lama sekali aku nanti-nantikan, itu pun terwujudkan di hari itu. Bu Desi ternyata mempunyai semangat yang lumayan tinggi, sehingga dia pun memintanya berulang kali hingga menjelang Astuti pulang. Sebelum Astuti pulang, kami berdua sudah berbenah dan duduk di depan televisi untuk jaga-jaga jangan sampai ketahuan oleh Astuti. Akan tetapi, di depan televisi itu pun, Bu Desi tidak mau diam. Dia terus saja memperlakukanku layaknya kekasihnya yang lama tidak bertemu saja. Aku sih ya senang-senang saja dan menyambutnya dengan sukacita. Karena memang aku sangat mengharapkan Bu Desi sejak lama sekali. Sore hingga malam itu kami bekerja kreatif berulang-ulang sampai akhirnya tepat jam 9 malam Astuti pun datang dan aku pun pamit pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Sejak saat itu, aku pun menjadi sering bekerja kreatif baik dengan Bu Desi maupun dengan Astuti secara bergantian. Bu Desi mengatakan bahwa kalau denganku itu hanya sebatas rekreasi dan pemenuhan kebutuhan, karena Bu Desi tidak ingin terikat apa-apa denganku. Lagi pula Bu Desi kan tahu kalau putrinya itu begitu mencintaiku. Bu Desi tidak mau mengambil kebahagiaan, itu seluruhnya dari putrinya. Tidak lama kemudian, Bu Desi pun resmi berpisah dengan suaminya, karena suaminya itu lebih peduli dengan istri tuanya. Sejak itulah Bu Desi benar-benar hidup sendirian. Aku pun akhirnya melamar Astuti untuk aku jadikan istri. Setelah aku resmi menikah dengan Astuti, dengan alasan untuk menemani istriku, aku meminta Bu Desi untuk tinggal serumah bersama kami saja dan rumahnya itu dikontrakan. Padahal itu hanyalah akal-akalanku dan Bu Desi saja, biar kami berdua bisa lebih sering bisa bekerja kreatif bersama. Karena biarpun serumah aku tetap saja bisa mendapatkan kesempatan dengan Bu Desi itu dengan mudah. Biasanya kami melakukannya pada saat istriku berbelanja ke pasar atau pada saat malam ketika istriku sudah tidur pulas. Bahkan, pernah juga sesekali kami bekerja kreatif ketika istriku sedang ada di rumah.
Waktu itu, istriku sedang menyetrika di ruang depan sambil menonton TV, sedangkan Bu Desi ada di dapur sedang mencuci piring. Aku yang kebetulan hendak ke kamar mandi, yang ada di dekat dapur, dan melihat Bu Desi yang hanya mengenakan daster. Aku pun langsung menghampirinya untuk meminta lowongan pekerjaan kreatif. Dan ternyata, dengan senang hati, Bu Desi yang sudah menjadi ibu mertuaku, itu pun bersedia memberikannya untukku. Hal itu karena Bu Desi tadi malamnya memang belum mendapat pekerjaan kreatif dariku. Apa yang kami dapatkan pada saat itu ternyata jauh lebih berkesan, karena kami lakukan itu dengan penuh rasa kekhawatiran dan terburu-buru. Sehingga yang berlangsung saat itu begitu cepat, hanya sekitar 10 menit saja. Setelah itu, aku langsung ke ruang depan menemani istriku, berlagak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hingga cerita ini, aku kirimkan ke channel Makyem, dan aku sudah berhasil memberi Bu Desi seorang cucu. Kisah yang aku jalani dengan Bu Desi pun tetap berlanjut, karena semenjak berpisah dengan suami keduanya itu, Bu Desi memilih untuk tidak menikah lagi. Karena baik sandang, papan, pangan, dan kerja kreatif malam sudah selalu terpenuhi olehku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.